Lia panik. Tanpa sepatu ajaibnya, bagaimana ia bisa menari? Jantungnya berdebar kencang, dan air mata mulai menggenang di matanya. Tidak, aku tidak bisa menari, tangisnya. Selamat datang sahabat Lucy. Yuk subscribe dan tekan loncengnya supaya kita bisa dengar dongeng seru setiap hari. Sepatu balet ajaib Lia. Di sebuah kota yang ramai, ada sebuah studio tari kecil yang diselimuti bau lavender dan bedak. Di sanalah, setiap sore, seorang gadis kecil bernama Lia berlatih balet. Lia bukan gadis yang paling luas atau yang paling cepat menghafal gerakan. Tapi ia punya sesuatu yang lebih istimewa. Hati yang penuh dengan musik dan mimpi yang besar. Lia sering kesulitan saat melakukan plie yang sempurna atau menjaga keseimbangan saat melakukan arabesk. Kakinya terasa canggung dan kadang-kadang dia merasa sangat sedih saat melihat teman-temannya melompat tinggi dan berputar anggun seperti kupu-kupu. Andai saja aku bisa menari seanggun itu, bisik Lia suatu malam kepada cermin di kamarnya setelah sesi latihan yang buruk. Keesokan paginya, saat Lia membuka tas baletnya, ia menemukan sepasang sepatu balet baru. Sepatu itu berwarna merah muda pucat dengan pita satin yang berkilauan seperti embun pagi. Ia tidak ingat pernah membelinya. Di bagian dalam solnya ada tulisan kecil. Menarilah dengan hati, bukan hanya dengan kaki. Lia mengenakan sepatu itu. Anehnya, sepatu itu terasa pas sekali, seperti dibuat khusus untuknya. Saat ia mulai berlatih, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Begitu musik dimulai, Lia merasa kakinya bergerak dengan ringan dan mudah. Setiap tendu terasa lebih panjang, setiap piruet terasa lebih seimbang. Ia tidak lagi memikirkan gerakannya, ia hanya merasakan musiknya. Ia melompat dan rasanya seperti ia bisa menyentuh awan. Ia berputar dan dunianya menjadi kabur dalam kebahagiaan. Teman-temannya di studio terkejut. "Lia, kamu hebat sekali," seru mereka. "Gerakanmu begitu indah." Lia tersenyum. Ia yakin ini semua berkat sepatu ajaib itu. Selama beberapa hari berikutnya, Lia menjadi penari terbaik di kelasnya. Ia menari dengan percaya diri dan gembira. Namun, saat ia mulai mengandalkan sepatu itu, ia berhenti mendengarkan guru tarinya. Ia hanya membiarkan sepatu itu menari. Ia mulai merasa sedikit sombong dan lupa betapa kerasnya dia harus berlatih dulu. Tiba saatnya pertunjukan akhir tahun. Lia akan menari solo. Tepat sebelum naik ke panggung, ketika sedang mengikat tali sepatunya, satu tali satin merah muda itu terlepas dan putus. Lia panik. Tanpa sepatu ajaibnya, bagaimana ia bisa menari? Jantungnya berdebar kencang, dan air mata mulai menggenang di matanya. Tidak, aku tidak bisa menari, tangisnya. Tiba-tiba, ia teringat tulisan di sol sepatu itu. Menarilah dengan hati, bukan hanya dengan kaki. Ia menarik napas panjang. Ia melihat sepatu baletnya yang talinya putus, dan ia sadar. Sepatu itu mungkin telah membantunya, tapi perasaan gembira saat menari, semangat untuk bergerak, dan ketekunan yang ia miliki, itu semua miliknya sendiri, bukan milik sepatunya. Dengan gemetar, Lia melangkah ke atas panggung dengan sepatu yang sudah diikat seadanya. Musik dimainkan, dan awalnya Lia merasa kaku. Tapi kemudian, ia menutup mata sejenak, mengingat semua jam latihan yang ia habiskan, dan membiarkan hatinya yang mencintai balet memimpin.
Lia menari. Dia tidak menari sempurna seperti ketika memakai sepatu ajaib itu. Tapi dia menari dengan jujur. Dia menari dengan perasaan yang begitu dalam sehingga setiap penonton bisa merasakannya. Dia tersenyum, berputar, melompat, dan meskipun ada sedikit goyangan di sana-sini, tarian itu penuh dengan cahaya. Saat tarian berlangsung, seluruh ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Lia menunduk. Napasnya tersengal, tapi hatinya dipenuhi sukacita. Setelah pertunjukan, Lia mengambil sepatu balet merah muda itu dan melihat solnya. Tulisan itu masih ada. Lia tersenyum. Ia menyadari bahwa sepatu itu tidak pernah ajaib. Sepatu itu hanyalah sebuah hadiah, sebuah pengingat bahwa keajaiban sejati datang dari keyakinan pada diri sendiri dan cinta yang tulus terhadap apa yang kita lakukan. Mulai hari itu, Lia terus berlatih dengan keras. Ia tetap menyimpan sepatu merah muda itu. Tapi ia menari dengan sepatu lain juga. Ia tidak lagi mencari keajaiban dari benda luar karena ia tahu keajaiban seorang balerina yang sesungguhnya ada di dalam hatinya.